eh, suro itu kalau bahasa suro adalah kodoe sama aja dengan dari bulan-bulan Muharram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga banyak sekali kejadian-kejadian zaman dahulu, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan tenggelamnya rombongan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi disitulah juga dikatakan bulan Suro, juga bisa dikatakan bulan keselamatan, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Nah, di situ karena kita mengadakan selamatan juga di bulan Suro tersebut, intinya juga doa bersama untuk minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan yang mulia tersebut. Karena di bulan mulia tersebutlah kita berdoa bersama agar doa kita tambah, yaitu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di bulan Suro, sedikit banyaknya seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Sawah. Perkenalkan nama saya Akang Bijak. Perkenalkan nama saya Nia Lufianti. Pada hari ini anak-anak ada kepentingan berdasarkan kegiatan sekolahan dari pihak sekolah yang memberikan tugas. Hal itu dengan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh suatu lingkungan pada lingkungan setempat. Silakan untuk pertanyaan dari pertama apa yang akan ditanyakan, mudah-mudahan kami akan dijawab dengan apa adanya. Pertanyaan pertama tentang surat atau suruhan. Silakan pertanyaannya. Nomor 1, apa itu suruhan? Yang dimaksud dengan suruhan yaitu kegiatan selamatan yang dilaksanakan khususnya di bulan Suro. Nomor 2, gimana suruhan dilakukan? Suruhan dilaksanakan atau dilakukan bisa perorangan, juga bisa dilaksanakan per kelompok. Siapa yang melakukan suruhan? Siapa yang melakukan suruhan? Yang melaksanakan suruhan yaitu setiap orang yang membutuhkan. Nomor 6, mengapa suruhan dilaksanakan? Suruhan dilaksanakan yaitu untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu untuk soal yang kolom pertama. Silakan untuk kolom B bisa dilanjutkan. Di selamatan. Nomor 1, apa itu selamatan? Selamatan yaitu pelaksanaan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, bagaimana cara melakukan selamatan? Cara melaksanakan selamatan yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan niat tujuan sedekah. Nomor 3, siapa yang melakukan selamatan? Pelaksanaan selamatan bisa perorangan juga atau bisa kelompok dan akan dipimpin oleh sesepuh setempat. Nomor 4, mengapa selamatan diadakan? Selamatan diadakan sebagai sarana untuk memohon agar tujuan berhasil. Nah, itu untuk kolom B, selamatan, dan silakan untuk melanjutkan kolom 3 yakni among-among. Silakan. C, among-among. 1, apa itu among-among? Among-among adalah sarana memberikan sebagian harta dalam skala kecil atau ala kadarnya. 2, mengapa among-among diadakan? Among-among diadakan yakni untuk sarana berhasilnya suatu tujuan. 3, kapan among-among diadakan? Among-among diadakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4, untuk siapa among-among diadakan? Among-among diadakan bagi setiap orang yang membutuhkan. Demikian hasil
kami menjawab pertanyaan, karena itu kebudayaan lokal, semoga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan bagi yang memberikan tugas. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhara Sawah. Perkenalkan nama saya Akang Bijak. Perkenalkan nama saya Nia Lufianti. Pada hari ini anak-anak ada kepentingan berdasarkan kegiatan sekolahan dari pihak sekolah yang memberikan tugas, hal itu dengan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh suatu lingkungan pada lingkungan setempat. Silakan untuk pertanyaan dari pertama apa yang akan ditanyakan, mudah-mudahan kami akan menjawab dengan apa adanya. Pertanyaan pertama tentang surat atau suruhan. Silakan pertanyaannya. Nomor 1, apa itu suruhan? Yang dimaksud dengan suruhan yaitu kegiatan selamatan yang dilaksanakan khususnya di bulan Suro. Nomor 2, di mana suruhan dilakukan? Suruhan dilaksanakan atau dilakukan bisa perorangan, juga bisa dilaksanakan per kelompok. Siapa yang melakukan suruhan? Siapa yang melakukan suruhan? Yang melaksanakan suruhan yaitu setiap orang yang membutuhkan. Nomor 6, mengapa suruhan dilaksanakan? Suruhan dilaksanakan yaitu untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu untuk soal yang kolom pertama. Silakan untuk kolom B bisa dilanjutkan. Di selamatan. Nomor 1, apa itu selamatan? Selamatan yaitu pelaksanaan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, bagaimana cara melakukan selamatan? Cara melaksanakan selamatan yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan niat tujuan sedekah. Nomor 3, siapa yang melakukan selamatan? Pelaksanaan selamatan bisa perorangan juga atau bisa kelompok dan akan dipimpin oleh sesepuh setempat. Nomor 4, mengapa selamatan diadakan? Selamatan diadakan sebagai sarana untuk memohon agar tujuan berhasil. Nah, itu untuk kolom B, selamatan, dan silakan untuk melanjutkan kolom 3 yakni among-among. Silakan. C, among-among. 1, apa itu among-among? Among-among adalah sarana memberikan sebagian harta dalam skala kecil atau ala kadarnya. 2, mengapa among-among diadakan? Among-among diadakan yakni untuk sarana berhasilnya suatu tujuan. 3, kapan among-among diadakan? Among-among diadakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4, untuk siapa among-among diadakan? Among-among diadakan bagi setiap orang yang membutuhkan. Demikian hasil kami menjawab pertanyaan, karena itu kebudayaan lokal, semoga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan bagi yang memberikan tugas. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa, bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur pada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat
ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, baiknya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya harapan bagi orang tua si bayi agar baiknya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Assalamualaikum Pak, kami siswa SMP di Ngerja ingin bertanya tentang surat. Tentang apa suran? Apa yang dimaksud dengan surat? Suran itu adalah kebiasaan atau tradisi orang Jawa yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Itu adat istiadat orang Jawa yang dari dahulu hingga sekarang itu dilaksanakan. Itulah suran. Bagaimana cara melakukan surat? Cara melakukan suran itu masyarakat orang Jawa pada umumnya itu saling bantu membantu, gotong royong mengadakan suran di suatu tempat. Acara tersebut diadakan biasanya di balai desa ataupun di lapangan. Nah, disitulah masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng, ada yang membawa tumpeng, ada yang membawa kue, ada yang membawa apa. Nah, di situ juga diadakan suatu hiburan. Hiburannya biasanya orang Jawa itu wayang senengnya. Wayang itu ada wayang golek atau wayang kulit. Tujuan dari suran adalah mengharapkan keselamatan agar suatu desanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya dan dimurahkan rezekinya. Serta keselamatan juga. Itu tujuan dari suran. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur pada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat, ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, baiknya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya harapan bagi orang tua si bayi agar baiknya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Selamatan itu kita mengadakan selamatan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita Telah sudah diberi kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga kita juga dalam artian bersyukur kita juga mengatakan selamatan. Selamatan itu juga mengharapkan selalu diberi sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, selalu diberi yang terbaik. diberi yang terbaik untuk kehidupan ke depan.
dan juga selamatan itu agar kita Sedekah berbagi, Pak. berbagi sedikit harta untuk orang lain. Artinya kita bersedekah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah selamatan. Apa tujuan dari selamatan? Tujuan dari selamatan mengharap ridho Allah agar kita diberi kesehatan baik jasmani dan rohani, diberinya rezeki yang banyak, Dihindari dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka, sehingga kita hidup dengan dengan banyak bersyukur, dengan yang menerima keadaan apa itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Assalamualaikum Pak, kami siswa SMP Jati Harja ingin bertanya tentang surat. tentang apa suran? Apa yang dimaksud dengan surat? Suran itu adalah kebiasaan atau tradisi orang Jawa yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Itu adat istiadat orang Jawa yang dari dahulu hingga sekarang itu dilaksanakan. Itulah suran. Bagaimana cara melakukan surat? Cara melakukan suran itu masyarakat orang Jawa pada umumnya itu saling bantu membantu, gotong royong mengadakan suran di suatu tempat. Acara tersebut diadakan biasanya di balai desa ataupun di lapangan. Nah, disitulah masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng, ada yang membawa tumpeng, ada yang membawa kue, ada yang membawa apa. Nah, di situ juga diadakan suatu hiburan. Hiburannya biasanya orang Jawa itu wayang, senengnya. Wayang itu ada wayang golek atau wayang kulit. Tujuan dari suran adalah mengharapkan keselamatan agar suatu desanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya dan dimurahkan rezekinya. serta keselamatan juga. Itu tujuan dari suran. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur pada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat, ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, bayinya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya harapan bagi orang tua si bayi agar bayinya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Selamatan itu kita mengadakan selamatan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita Telah diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita juga dalam artian bersyukur kita juga mengadakan selamatan. Selamatan itu juga mengharapkan selalu diberi sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, selalu diberi yang terbaik. diberi yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dan juga keselamatan itu agar kita
Sodako berbagi Pak. berbagi sedikit harta untuk orang lain. Artinya kita bersedekah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah keselamatan. Apa tujuan dari keselamatan? Tujuan dari keselamatan mengharap ridho Allah agar kita diberi kesehatan baik jasmani dan rohani, diberinya rezeki yang banyak, Dihindari dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka, sehingga kita hidup dengan dengan banyak bersyukur, dengan yang menerima keadaan apa itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pak, selamatan itu apa sih Pak? Selamatan itu dilihat dari dasar awal yang mengadakan selamatan itu. Kita harus melihat dulu dari asalnya itu kan dari Jawa. Itu hadir sebelum Islam datang ke Indonesia. Islam datang ke Indonesia itu kan, sebelum datang itu kan agama Indonesia itu rata-rata Hindu. Nah, tiap ada suatu kejadian, dia itu mengadakan selamatan. Selamatan itu permohonan kepada dewa untuk minta keselamatan hidup di dunia. Itu yang disebut dengan selamatan. Itu asal selamatan. Itu selamatan, mohon keselamatan untuk kehidupan di dunia dari segala balak, dari segala cobaan. Itu maksudnya selamatan. Itu selamatan. Nah, terus asal masa selamatan itu Nah, dari mana Pak? Kalau asal selamatan itu berasal dari wilayah Jawa pertamanya. Di Jawa itu kan dulu mayoritas Hindu sebelum Islam datang. Nah, jadi untuk mendapatkan satu keselamatan, baik itu pada saat musim tanam, pada saat panen, pada saat kehidupan sehari-hari, itu mereka mengadakan selamatan dengan bermacam-macam sesaji, minta kepada Sang Hyang Widi, kalau dulu mengatakan kepada Sang Hyang Widi agar diberikan keselamatan. Itu asal-muasalnya itu dari mereka-mereka yang pada saat itu nenek moyang kita beragama Hindu. Makanya ada istilah sajen-sajen itu untuk keselamatan. Begitu selamatan asal-muasalnya. Nah, terus apakah selamatan ini masih cocok atau relevan nggak sih Pak dengan masa sekarang ini? Tergantung kita menyikapi. Kita sekarang hidup di zaman modern, kita hidup di zaman milenial. Tapi kalau selamatan itu kan berhubungan, lebih cocoknya kita sekarang dengan keagamaan. Kalau dulu dengan agama Hindu bentuknya sesaji, apa masih cocok dengan sekarang? Karena kita sekarang mayoritas Islam, ya cocok, tapi dengan satu syarat: tidak mengalihkan kepercayaan ataupun mengalihkan keyakinan permintaan. Terus caranya gimana? Selamatan yang dalam bentuk sesaji itu kita jadikan menjadi sodako. Karena kalau orang Islam kan harus banyak-banyak sodako, banyak amal. Yang sesaji itu tadinya ditaruh di pinggir jalan, ditaruh di kuburan. Nah, untuk zaman sekarang
agar biar tetap cocok, selamatan itu diundangkan tetangga, diundangkan para tetangga, dibagi-bagi, kita sedekah makanan. Mereka suruh datang ke sini, sama-sama berdoa, minta kepada Allah agar diberikan keselamatan. Itu cocoknya sekarang begitu. Jadi dirubah cara berpikirnya. Kalau dulu itu sesaji untuk makhluk halus, tapi kalau sekarang diberikan kepada sesama dalam bentuk sedekah. Tuh. Gimana? Bisa diterima? Ya. Tuh. Oke, Pak. Among-among itu bentuk pemberian kepada sesama, itu dilakukan biasanya untuk memperingati ataupun untuk mengenang suatu peristiwa, tapi dilakukan oleh orang-orang yang berkehidupan di bawah garis kecukupan, orang-orang miskin lah jelasnya. Jadi untuk memberikan dalam bentuk banyak tidak bisa, jadi mengadakan among-among, memberikan sedekah kecil-kecilan, among-among dengan tujuan minta diberikan keselamatan kepada baik itu cucunya atau anaknya. Itu ya di hari ulang tahun anak, misalnya kalau orang dulu itu umur sepekan biasanya. Kalau sekarang nggak ada itu, kalau dulu itu kan adanya dikatakan cara sakitnya 6 minggu 36 hari. Yang jelas pas di hari kelahiran ketemu, hari Selasa Kliwon ketemu, pas Selasa Kliwon lagi among-among ulang tahun lah, ulang tahun itu. Terus misalkan punya anak jatuh, terus among-among, karena orang dulu itu masih banyak yang yakin dengan sesuatu dihubungkan bahwa itu akan ada terjadi dari makhluk gaib. Makanya diadakan among-among minta keselamatan, itu tujuan among-among. Tapi biasanya yang melaksanakan orang-orang miskin, orang kecil gitu. Itu among-among. Terus dari mana asal muasal among-among? Ya kalau bahasa among-among itu tetap wilayah seluruhnya itu dari rata-rata orang Jawa, dari masyarakat Jawa. Karena budaya orang Jawa itu kan dulu memang yaitu tadi, karena Islam masuknya belakangan. Itu adanya dulu orang-orang Hindu, Buddha. Jadi tiap ada satu kejadian mereka tetap minta kepada Sang Hyang Widi, Batara Wisnu ataupun Dewa Siwa, kan ada itu seringnya dengan among-among. Among-among itu podo dengan sesaji lah. Cuma kan kalau among-among diundangkan sesama anak kecil, terus dibagi-bagi, minta didoakan agar ini bisa selamat ya, ini cepat pinter ya, ini diberikan kesehatan, biasanya kan begitu. Itulah asal muasalnya among-among dulu tuh dari tradisi Jawa. Meminta dengan keyakinan bahwa dengan memberikan itu, apa yang menjadi tujuan kita cepat tercapai. Itu asal muasalnya. Kalau begitu apakah among-among ini masih cocok pada zaman sekarang ini? Kalau masalah cocok atau tidak cocok tergantung kita. Among-among. Yang jelas kalau kita sekarang berpikir dengan secara modernisasi, tapi jangan lupa karena itu adalah bentuknya tetap kepada
bahasa kerennya religius, keagamaan, itu harus dihubungkan dengan keagamaan. Kalau among-among itu mintanya kepada selain Allah, itu namanya musyrik, itu tidak cocok. Tapi kalau untuk sarana sebagai alat mempermudah agar kita bisa lebih dapat pertolongan dari Allah untuk meminta kepada Allah, itu cocok. Sampai sekarang pun boleh. Bahkan dengan among-among secara tidak sadar, kalau kita pikir secara petunjuk agama, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak kikir, tidak pelit. Ada rezeki panen, kita among-among, tujuannya Pak, sodako, memberikan kepada sesama bagian. Ini loh saya dibagi, ada rezeki, kemudian mengundang tetangga, kilo saya sodako karena saya panen, mohon doanya agar saya dibagikan panen yang lebih. Itu cocok, tapi jangan dengan among-among itu, dengan saya memberikan among-among ini yakin saya itu besok bisa panen lebih banyak, tapi lupa bahwa ini hanya untuk perantara. Yang memberikan bukan among-amongnya, tapi yang memberikan Allah, kan begitu. Itu untuk sekarang. Jadi kalau daripada kita terus pada saat ulang tahun, bukan among-among yang diberikan, kita ikut-ikutan yang nggak tahu arahnya. Dengan ulang tahun kita mengadakan happy birthday, nah pakai tiup lilin yang tujuannya kita nggak tahu. Bahkan di situ nanti terjadi kumpul-kumpul, rame-rame, bahkan terus arah kedepannya kita lupa bahwa katanya yang memberikan panjang umur, seolah-olah kita lupa itu yang memberikan panjang umur kan Allah. Kita lupa dengan sangat kliwat happy, tepuk bareng-bareng, malah lupa kepada Sang Pencipta. Tapi kalau among-among karena orangnya sedikit, walaupun untuk orang banyak, bentuknya enggak dalam bentuk kesenangan yang lebih, bahkan kita diminta mendoakan agar itu kan lebih manfaat, lebih baik gitu. Makanya tetap tergantung kita menyikapi, cocok atau tidak tergantung kita sekarang. Kalau saya tetap ya cocok kalau itu dibentukkan, dinilai sebagai sedekah. Sedekah dengan apa yang kita terima, rasa syukur. Karena kalau dalam Islam itu kan di Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing bersyukur karo aku bakal tak lipat gandake pahalane, bakal tak lipat gandake rezekine. Makanya banyaklah sedekah dengan apa rezeki kita. Among-among boleh, tapi bukan pemborosan. Cocok. Bisa diterima. Bodoh meneng kon ngeling-eling sing gawe urip. Kuwi jenenge suro. Terus asal muasal suruhan itu dari mana sih Pak? Nah, kalau asal muasal suro itu sebenarnya aslinya itu dari Islam. Sebenarnya kalau suro itu aslinya dari orang-orang Islam. Karena itu kan itu bulan yang diambil juga bulan Islam. Tapi karena Islam kita didahului dengan agama Hindu, itu cara penerapannya beda. Jadi suro itu untuk puasa menang, puasane dia itu puasa meminta sesuatu yang di situ dengan tujuan sesuatu. Puasanya ada yang puasa ngebleng, puasa belas orang mangan, ada yang puasa 10 hari orang mangan,
ada yang puasanya 3 hari belas orang mangan dengan tujuan tertentu. Jenenge nyuro. Ada yang modelnya ngeropot, nek nyuro ulihe gur mangan putih tok juga ada. Itu tergantung dari ajaran dulu orang-orang Hindu untuk meraih baik itu kekebalan, baik itu macam-macam. Di situ isinya lebih banyak ke sana, lebih banyak mengarah kepada kekuatan badan, suro. Tapi mereka lebih condong dengan hal itu untuk membersihkan segala kesalahan-kesalahan kegiatan yang selama 1 tahun dilakukan. Jadi di bulan Suro kita harus menang, nyuro, membersihkan diri menghadap Sang Yang Widi, Sang Pencipta, Sang Khalik, kira-kira begitu. Itu asal muasal begitu. Terus gimana? Terus apakah Suro ini masih cocok dengan masa sekarang? Kalau Suro dengan masa sekarang, kalau kita mengambil caranya pakai cara dulu, ya nggak cocok. Dulu mereka melakukan itu bukan dengan pengetahuan campur aduk. Tapi kalau orang-orang sekarang dengan pengetahuan yang ada karena belajar, ya cocok. Suro itu memang tuntunan. Surah itu artinya kan 10. Bahasa Arab itu dalam arti Indonesia itu 10 hari di bulan Muharram. Jadi kita disunatkan untuk berpuasa 10 hari di bulan Muharram, 10 pertama. Itu bulan yang sangat-sangat mustajabah untuk berdoa. Tuh. Jadi di hari itu kalau kita mau berpikir secara Islam, secara baik, secara tuntunan, memang kita bukan untuk diam, tidak makan atau mutih atau apa tuntunan di Al-Qur'annya. Kalau bulan Suro itu 10 hari pertama kita disunatkan untuk berpuasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya cocok untuk sekarang kalau kita berpikir secara religius. Tapi kalau masa yang dulu dilakukan oleh mbah-mbah kita terapkan sekarang, ya nggak cocok. Karena mbah-mbah kita dulu kan nyuro untuk kepentingan kekuatan, nyuro ora oleh mangan babar blas. Jadi merubah keyakinan, merubah tuntunan. Kalau dengan masa sekarang nggak cocok. Masa sekarang kita jalannya harus dengan religius yang kita dapatkan dari pendidikan, tuntunan agamanya bagaimana. Kalau sekarang kan kita sama-sama sudah belajar di Al-Quran, ada sejarah Al-Quran gimana Islam masuk di Indonesia, bagaimana cara tuntunan Islam. Nyuruh itu masih cocok. Hanya perlakuannya beda. Kalau Suro sekarang perlakuannya di 10 hari pertama bulan Muharram kita disunatkan untuk berpuasa, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Oh, gini tunggu. Ya, ada sponsor tapi. Oh, ini ngopo sih, ngopo. Dari 11 SMP untuk diwawancara dengan Simba. Nah, kita mendapat proyek untuk mewawancarai Simba. Oh, karena tim wawancara kamu takon carane. Oh ya apa-apa nek iso jawab ora tergabung kami PS. Takon opo kita bisa iso jawab. Lah setelah SMP dia. Oke, setelah SMP di SMP
Tadi Iya. Pertanyaan ini, satu, apa makna dari suruhan? pertanyaannya apa makna dari suran? Pertanyaan dari suran alias bulan suro alias tahun baru Hijriah. Pada umumnya kita umat Islam ya, di setiap bulan Muharram itu bahasa Arabnya ya, bahasa Jawanya bulan suro itu adalah tahun baru Hijriah, di mana awal bulan yang diciptakan oleh Allah dari bulan Jawa yaitu bulan suro. Intinya surat itu kita memperingati tahun baru Hijriah, mengharap kekalahan dari Allah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini ataupun di bulan Muharram ini Allah selalu menjauhkan bala, artinya menjauhkan segala penyakit, mendekatkan keselamatan untuk dunia akhirat, terutama untuk keselamatan kita pribadi, semua keluarga kita, khususnya desa Bitarjo. Makanya setiap bulan suro, bulan Muharram itu diadakan suran. Punya rasa syukur bahwa itu masih diberi umur panjang, bisa bertemu kembali dengan tahun baru Hijriah. Itu bulan suro. Terus Siapa pemimpin dari suruhan? Di pemimpin suruhan itu misalnya di desa Bitarjo ya, yaitu terutama itu tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Kalau memang itu mau diadakan satu desa suruhan, kalau memang itu mau suruhan diadakan di rumah masing-masing, pemimpinnya ya kepala keluarga, kalau memang itu di rumahnya masing-masing. Kalau untuk di wilayah per RT ya ketuanya ya ketua RT. Maksudnya kalau untuk satu desa Bitarjo dipimpin oleh palang lama dan rumah. Dan kapan dilaksanakan suruhan? Dilaksanakan suran itu yang penting pada tanggal 1 Muharram itu bisa dilaksanakan, di akhir Muharram bisa dilaksanakan, di pertengahan Muharram bisa dilaksanakan, yang penting masih di bulan suro. Kalau untuk menyambut tahun baru ya kalau bisa ya sebelum tanggal 1 kalau mau menyambut, tapi kalau mau suran ya di pertengahan bulan boleh, di akhir bulan boleh, di awal bulan boleh, yang penting masih di bulan suro. Dan gimana tempat untuk melakukan suruhan? Nah, itu kalau bahasanya kita orang muslim, kalau mau mengadakan suran itu di masjid boleh di masjid. Ada yang mengatakan di tanah lapang, ada yang mengatakan di perempatan jalan, ada yang mengatakan di rumah. Itu Dan bagaimana cara melakukan suruhan? melaksanakan suran. Satu, mengumpulkan persyaratan, yaitu kalau kita mau berselamatan ya itu ada benang merah putih, ada tumpeng, terus ada ayam diengkung, terus ada kurbanan, itu macam-macam berwarna-warni disebut dengan sedekah, sedekah. Dan mengapa mereka bersuruhan? Ya karena kita tradisinya orang Islam, kita rasa syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi umur panjang bertemu dengan bulan suro, kita harus mengadakan syukuran di bulan suro, masih diberi umur panjang bertemu dengan bulan Muharram yaitu tahun baru. Pertanyaan dari Kang. Ya, Apa makna dari selamatan? makna dari selamatan kita adalah mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Apa dari selamatan itu? Ya tadi sudah saya sebutkan, pertanyaannya hampir mirip dengan surat tadi itu. Dilaksanakan selamatan itu bagaimana? Ya kalau tergantung kita mau selamatan apa. Kita
kita mau selamatan tasakuran misalnya hitanan ataupun pernikahan ataupun tasnatul naktanisania misalnya memberikan nama kepada anak, itu berbeda-beda waktunya. Tidak semua harus tanggal ini juga. Dan gimana tempat untuk melakukan selamatan itu? Ya. Di musola bisa, di masjid bisa, di rumah bisa, di tanah lapang bisa selamatan. Bagaimana sih cara melakukan selamatan? Ya, kita mempersiapkan segala sesuatu. Di situ kita mau selamatan, ya kita keluarkan sebagai rezeki dari kita. Kita buat apa itu bahasanya orang Jawa penduren, itu ada nasi tumpeng, ada sayur mayur, ada buah-buahan, ada lalapan, itu ada ayam lingkung, ada jenang merah putih. Tuh. Mengapa sih Bang? Kok nggak bisa selamatan? Ya, kita tradisinya nalurinya orang Jawa, kita harus selamatan. Yang namanya selamat itu mengharap keselamatan dari suku apa saja, dari bahasa apa saja, pasti mengharap namanya selamat, minta keselamatan. Kita mau berjalan minta selamat, berdoa kepada Allah minta selamat. Kita mau pasar, ya kita berdoa kepada Allah mau minta keselamatan di pasar supaya tidak ada copet. Karena daripada among-among, among-among itu adalah bahasa anak kecil ya, sama saja dikendiri, sama saja dengan keselamatan. Ngumpul bocah penyepung ngumpul punya diano sebut jangan iwak disebut among-among pamongan. Ini berkata Allah disebut diwujui dicapai tujuan diri, tapi ini memang among-among pamongan. Nah, tergantung sudah saya jawab tadi ya, sama saja itu intinya. Kalau misalnya di sini di rumah Mbak Kaum, ya Mbak Kaum yang mungkin ngomong. Di rumahnya Pak Lurah, misalnya Pak Lurah nggak bisa, yang ngundang Pak Ustadz itu mungkin among-among. Ya, hajatnya kita kapan? Misalnya kita mau mengadakan hajat among-among selapanan putra tercinta. Ya nanti misalnya pas tanggal 10 kita adakan pamungan. Ya di rumah bisa, di musola bisa, di masjid bisa, di lapangan bisa. Gimana tadi? Bagaimana cara melakukan among-among? Ya kita caranya kita masak, ya. Kita masak, ada sayur, ada lauk pauk, ada nasi, ada jenang merah putih di sini disediakan. Misalnya ada di ruangan seperti ini, kita kumpulkan, kita undang kawan-kawan kita, yuk kita pamongan. Ya sama saja sih, namanya among-among itu kan selamatan, karena kita mengharap keberkahan dari Allah, mengharap keselamatan dari Allah. Kita mengeluarkan sedikit rezeki, kita pamongan kepada sesama tetangga, sedulur, kawan, yuk kita pamongan mengharap keberkahan dari Allah agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa, bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur kepada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat, ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, baiknya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya
harapan bagi orang tua si bayi agar baiknya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Assalamualaikum Pak, kami siswa SMP Jati Ngerja ingin bertanya tentang surat. Tentang apa suran? Apa yang dimaksud dengan surat? Suran itu adalah kebiasaan atau tradisi orang Jawa yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Itu adat istiadat orang Jawa yang dari dahulu hingga sekarang itu dilaksanakan. Itulah suran. Bagaimana cara melakukan surat? Cara melakukan suran itu masyarakat orang Jawa pada umumnya itu saling bantu-membantu, gotong royong mengadakan suran di suatu tempat. Acara tersebut diadakan biasanya di balai desa ataupun di lapangan. Nah, disitulah masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng, ada yang membawa tumpeng, ada yang membawa kue, ada yang membawa apa. Nah, di situ juga diadakan suatu hiburan. Hiburannya biasanya orang Jawa itu wayang senengnya. Wayang itu ada wayang golek atau wayang kulit. Tujuan dari suran adalah mengharapkan keselamatan agar suatu desanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya dan dimurahkan rezekinya. Serta keselamatan juga. Itu tujuan dari suran. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur pada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat, ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya. Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, bayinya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya harapan bagi orang tua si bayi agar baiknya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Selamatan itu kita mengadakan selamatan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita Telah diberi sudah diberi kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga kita juga dalam artian bersyukur kita juga mengadakan selamatan. Selamatan itu juga mengharapkan selalu diberi sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, selalu diberi yang terbaik. diberi yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dan juga selamatan itu agar kita Sedekah berbagi, Pak. berbagi sedikit harta untuk orang lain. Artinya kita bersedekah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah selamatan. Apa tujuan dari selamatan? Tujuan dari selamatan mengharap ridho Allah agar kita diberi kesehatan, baik jasmani dan rohani, diberinya rezeki yang banyak,
dihindari dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka, sehingga kita hidup dengan dengan banyak bersyukur, dengan yang menerima keadaan apa itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selamatan itu kita mengadakan selamatan, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita juga dalam artian bersyukur, kita juga mengadakan selamatan. Selamatan itu juga mengharapkan selalu diberi sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, selalu diberi yang terbaik, diberi yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dan juga selamatan itu agar kita sedekah berbagi, Pak. berbagi sedikit harta untuk orang lain. Artinya kita bersedekah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah selamatan. Apa tujuan dari selamatan? Tujuan dari selamatan mengharap ridho Allah agar kita diberi kesehatan baik jasmani dan rohani, diberinya rezeki yang banyak, dihindari dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka, sehingga kita hidup dengan dengan banyak bersyukur, dengan yang menerima keadaan apa itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Assalamualaikum Kak, kami siswa SMP di Ngerja ingin bertanya tentang surat. tentang apa suran? Apa yang dimaksud dengan surat? Suran itu adalah kebiasaan atau tradisi orang Jawa yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Itu adat istiadat orang Jawa yang dari dahulu hingga sekarang itu dilaksanakan. Itulah suran. Bagaimana cara melakukan surat? Cara melakukan suran itu masyarakat orang Jawa pada umumnya itu saling bantu-membantu, gotong royong mengadakan suran di suatu tempat. Acara tersebut diadakan biasanya di balai desa ataupun di lapangan. Nah, disitulah masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng, ada yang membawa tumpeng, ada yang membawa kue, ada yang membawa apa. Nah, di situ juga diadakan suatu hiburan. Hiburannya biasanya orang Jawa itu wayang, senengnya. Wayang itu ada wayang golek atau wayang kulit. Tujuan dari suran adalah mengharapkan keselamatan agar suatu desanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya, dan dimurahkan rezekinya. serta keselamatan juga. Itu tujuan dari suran. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu adalah suatu tradisi orang Jawa, bila mana satu keluarga itu ada yang lahir atau bayi lahir. Nah, di situ di pagi hari atau siang harinya diadakan among-among. Among-among tersebut tujuannya yaitu karena bersyukur kepada Tuhan, bayinya telah lahir dengan selamat, ibunya selamat, bayinya selamat. Itulah rasa syukur tersebutlah dibarengi dengan diadakannya among-among. Itu among-among gitu. Tujuannya Apa makna dilakukan among-among? Makna dan tujuan among-among itu untuk orang Jawa, tujuan among-among ialah ya karena rasa bersyukur itu dan agar kita semua selamat, bayinya selamat, ibunya selamat, dan tujuannya harapan bagi orang tua si bayi
agar baiknya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Menjadi putra-putri yang soleh dan Anak yang soleha. baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa dan agama. Itulah tujuan among-among. Untuk rasa syukur. Selamatan itu kita mengadakan selamatan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita Telah diberi sudah diberi kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga kita juga dalam artian bersyukur kita juga mengadakan selamatan. Selamatan itu juga mengharapkan selalu diberi sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, selalu diberi yang terbaik. diberi yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dan juga selamatan itu agar kita Sedekah berbagi, Pak. berbagi sedikit harta untuk orang lain. Artinya kita bersedekah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah selamatan. Apa tujuan dari selamatan? Tujuan dari selamatan mengharap ridho Allah agar kita diberi kesehatan, baik jasmani dan rohani, diberinya rezeki yang banyak, Dihindari dari hal-hal yang buruk. dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka, sehingga kita hidup dengan dengan banyak bersyukur, Dengan yang menerima keadaan apa itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya bersekolah di SMP 4 Gadingrejo. Dan di sini saya bermaksud untuk mewawancarai salah satu dari tokoh masyarakat Parirejo guna melengkapi data proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sedang dipelajari di sekolah. Tema wawancara yang dibawakan hari ini yaitu 1. Tentang tradisi among-among. 2. Tentang tradisi suroan. 3. Tentang tradisi selamatan. Mari simak wawancara hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa nama Bapak? Dan sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Nama saya Muhammad Zamani. Saya tinggal di sini sudah 55 tahun. Menurut Bapak, maksud dari among-among itu apa ya, Pak? Among-among itu adalah untuk syukuran atau bersyukur pada Allah SWT dengan cara bersedekah untuk anak-anak atau tetangga kanan kiri. Bersedekahnya berupa makanan, nasi, ditambah telur dan sayuran dan lain-lainnya untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak atau tetangga kanan kiri. Lalu manfaat atau dampak positif yang didapatkan dari among-among itu apa ya, Pak? Manfaatnya adalah kita ini hidup bertetangga harus saling guyub rukun. Pada acara among-among tersebut siapa saja yang turut berpartisipasi, Pak? Yang turut berpartisipasi adalah keluarga yang pertama, yang kedua tetangga kanan kiri, yang ketiga ya untuk didatangkan guru ngaji untuk mendoakan. Pak sendiri, apakah Bapak setuju dengan adanya penyelenggaraan tradisi among-among? Oh, saya sendiri setuju. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Bapak mengetahui tradisi selamatan? Mengetahui. Jika iya, tolong jelaskan, Pak.
Ya, selamatan itu ya selamatan, acara selamatan untuk menyelamati yang kita tujukan, umpamanya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Untuk lingkungan Bapak ini, apakah tradisi among-among dan selamatan masih diselenggarakan? Oh, masih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tradisi suruhan. Apakah masyarakat Jawa di Desa Parirejo ini masih menyelenggarakan tradisi suruhan tersebut, Pak? Masih. Biasanya di bulan suruhan itu ada di balai desa ada acara tumpengan dan hiburannya adalah wayang. Tujuan dengan diadakan tradisi suruhan ini menurut Bapak apa ya, Pak? Tujuannya ya untuk ini melestarikan budaya saja, budaya suruhan yang dari dulu sampai sekarang. Baik, Pak. Dari ketiga tradisi yaitu among-among, selamatan, dan suruhan, manakah tradisi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Jawa ini? Ya, kalau suruhan kan biasanya itu grebek suruhan itu dilakukan oleh desa, tapi kalau among-among sama selamatan kan individu-individu. Jadi ya semuanya sering sih terjadi, cuman ya itu beda. Menutup perjumpaan hari ini, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Jamani yang telah membagikan ilmu mengenai tradisi-tradisi masyarakat Jawa. Saya Khairunisa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Aulia Putri dari SMP 4 Gadingrejo. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu sama aja kayak kita syukuran, Mbak. Siapa saja yang terlibat dalam among-among? Kalau di desaku itu, di lingkunganku itu yang terlibat itu biasanya anak-anak yang sama orang tuanya gitu, Mbak. Jadi anak-anak sama ibu-ibu. Dari mana asal among-among, Bu? Kalau among-among itu biasanya kita tuh taunya dari Jawa ya, Mbak ya. Oh iya. Tujuan dari among-among apa sih, Bu? Kalau tujuan dari among-among, kalau saya sendiri itu biasanya itu memperingati weton. Weton itu sama aja kayak saya punya anak usia 36 hari gitu. Saya among-among itu namanya satu weton gitu. Maksudnya seperti itu biasanya. Oh iya. Makna dari among-among apa sih, Bu? Maknanya itu kayak kita bersyukur aja gitu. Maksudnya anak usia segitu bisa diberi sehat, selamat. Istilahnya kita bersyukurlah gitu. Oh iya, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Aulia Putri dari SMP 4 Gadingrejo. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan among-among? Among-among itu sama aja kayak kita syukuran, Mbak. Siapa saja yang terlibat dalam among-among? Kalau di desaku itu, di lingkunganku itu yang terlibat itu biasanya anak-anak yang sama orang tuanya gitu, Mbak. Jadi anak-anak sama ibu-ibu. Dari mana asal among-among, Bu? Kalau among-among itu biasanya kita tuh taunya dari Jawa ya, Mbak ya. Oh iya. Tujuan dari among-among apa sih, Bu? Kalau tujuan dari among-among, kalau saya sendiri itu biasanya itu memperingati weton. Weton itu sama aja kayak saya punya anak usia 36 hari gitu.
saya among-among, itu namanya 1 weton gitu, maksudnya seperti itu biasanya. Oh iya. Makna dari among-among apa sih, Bu? Maknanya itu kayak kita bersyukur aja gitu, maksudnya anak usia segitu bisa diberi sehat, selamat, istilahnya kita bersyukurlah gitu. Oh iya, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya, sama-sama. Selamatan istilah Jawanya ya agar kita selamat. Jadi kadang-kadang kalau selamatan itu di ada yasinannya, terus ada kendurinya dan lain sebagainya. Intinya yaitu berdoa bersama agar kita diberi keselamatan. Ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 4 Kedungrejo. Saya bertujuan ke sini untuk mewawancarai Bapak tentang suruhan dan selamatan. Jadi pertanyaan yang ke-1, apa sih tujuan dari suruhan itu, Pak? Tujuan suruhan adalah untuk memberi keselamatan di desanya agar supaya rakyatnya bisa sehat, selamat, murah rezeki, panjang umurnya. Pertanyaan kedua nih, Pak, apa sih suruhan itu? Suruhan itu artinya bersih desa agar supaya desanya bisa berkah, barokah, mendapatkan ridho Allah SWT, dijauhkan dari penyakit-penyakit. Pertanyaan yang ketiga nih, Pak, suruhan diadakan ketika? Suruhan diadakan setiap bulan Suro. Tanggalnya tidak bisa ditentukan, hanya dilaksanakan setiap bulan Suro. Pertanyaan keempat nih, Pak, bagaimana pelaksanaan tradisi suruhan pada malam hari? Pelaksanaan Suro pada malam hari yaitu biasanya menanggap hiburan wayang kulit semalam suntuk. Oke, nomor 5 nih, Pak, tradisi suruhan diawali dengan apa sih? Tadi suruhan diawali dengan mengirim doa. Pertanyaan ke-6 nih, Pak, apa tujuan dari selamatan itu sih, Pak? Tujuan selamat adalah agar supaya desanya selamat, keberkahan, barokah, mendapatkan ridho Allah SWT. Pertanyaan ke-7 nih, Pak, apa tujuan selamatan terhadap orang yang sudah meninggal? Keselamatan pada orang yang meninggal yaitu mengirim doa agar arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di padang dalane jembar kuburane. Oke, Pak, sudah pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu suruhan? Suruhan adalah tradisi malam satu suro, ada ritual suruhan menitik beratkan pada ketentraman batin, keselamatan orang lainnya. Pada malam satu suro biasanya selalu diisi dengan ritual pembacaan doa semua umat Islam yang hadir melaksanakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya malam raya. Satu suro adalah tahun baru Islam. Apa itu tujuan suruhan? Tujuannya adalah untuk mengenang tahun baru Islam atau ibaratnya bersih badan. Apa itu among-among? Among-among merupakan wujud doa untuk seseorang yang masih hidup dan bersifat individu. Maksudnya adalah jika ada dua orang yang merayakan hari kelahiran sepasang, maka among-among dibuat berjumlah 2. Among-among berasal dari kata pamongan, artinya yang ngemong atau menjaga atau pelindung atau utusan. Kapan dilaksanakannya among-among? Memperingati hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa, artinya among-among akan dibuat setiap 35 hari sekali. Dalam pengalaman Jawa terdapat 5 hari pasaran, yaitu Wage, Legi, Pahing, Kliwon. Hari pasar
ikan sebaik 7 hari dalam seminggu. Hasilnya adalah 35 atau dikenal dengan selapan. Apa manfaat among-among? Manfaat untuk kebaikan badan kita, untuk supaya kita selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan sehat selalu. Lamongan biasanya kalau yang di desa-desa itu biasanya memanggil anak-anak kecil, suruh datang, suruh pamongan, berdoa bersama juga, sama aja. Minta doa kepada Allah, doa bersama, karena di situ juga ada anak-anak kecil yang belum punya dosa. Jadi anak kecil yang belum punya dosa minta kepada Allah gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara pamongan, terus selamatan, suran itu mirip. Kalau pamongan itu biasanya anak-anak kecil atau cuma doa bersama. Tapi kalau selamatan itu biasanya ada yasinannya, ada tahlilannya, terus ada kendurinya dan lain sebagainya. Kalau bulan Asyura tersebut yang tadi yaitu bulan yang mulia, disebut bulan mulia tersebut kita minta kepada Allah mudah-mudahan tambah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi intinya semuanya yaitu selamatan, minta keselamatan dari Allah karena Allah itu as-salam dan yang paling yang memberi keselamatan buat kita semua. Jadi kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberi selamat. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 4 Kedingrejo. Saya kesini bertujuan untuk mewawancara Bapak tentang among-among dan selamatan. Yang pertama, among-among itu apa sih Pak? Among-among itu artinya kita mohon kepada Allah SWT agar yang diamong-amongi bisa selamat, ya, murah rezeki, banyak umure, sing berkah mendapatkan ridho Allah SWT. Nah, yang kedua, apa tujuan dari among-among? Tujuan daripada among-among adalah mohon kepada Allah agar selamat. Yang ketiga, among-among diadakan ketika kalau anak kecil biasanya pada hari wetonnya kelahiran, atau kalau orang dewasa misalnya ada acara syukuran, itu namanya among-among. Yang keempat, bagaimana pelaksanaan tradisi among-among? Tradisi among-among biasanya kalau orang Jawa yaitu biasanya ada yang pakai nasi bungkus, ada yang pakai daun dikasih ya, nasi peluban-pelubanan, itu tradisinya. Ada telur, ada istilahnya apa, jenang putih, jenang merah, itu tradisinya. Yang kelima, tradisi among-among diawali dengan apa Pak? Diawali dengan berdoa, memohon kepada Allah SWT agar selamat. Nah, yang keenam, apa yang disajikan ketika acara selamatan? Acara yang disajikan biasanya ya nasi, lauk pauk, lubanan, sak lengkapnya. Telur termasuk, ada yang pakai ikan dan lain-lain. Yang ketujuh, apa itu selamatan Pak? Selamatan artinya mohon kepada Allah SWT agar supaya kita diberi keselamatan, selamat murah rezeki, panjang umure, sing berkah mendapatkan ridho Allah SWT, selamat nang dunia ini, selamat ning akhirat. Nah, yang terakhir, mengapa masyarakat Jawa mengadakan selamatan Pak? Karena sudah tradisi sejak zaman nenek moyang dahulu. Jadi mengadakan selamatan supaya apa? Supaya kita diberi keselamatan, sing berkah hidupnya, murah rezekinya, mendapatkan ridho Allah SWT, dan mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit. Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu selamatan? Selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Sementara juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura. Sementara adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Apa tujuan selamatan? Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang yakini tetap diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa.
antara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan.